Saya Wisnu Hasanuddin. Dan saya Dinda Khaira. Balik lagi dalam program Pinyusi, bahas berita dan juga opini. Tengah ramai Ketua IKN Bambang Susantono dan wakilnya Doni Rahaju mengundurkan diri dari jabatannya. Disebutkan oleh Presiden Joko Widodo bahwa keduanya mengundurkan diri karena alasan pribadi. Meskipun begitu, Jokowi bakal memberi tugas baru ke Bambang Susantono. Ia diproyeksikan sebagai utusan khusus untuk kerjasama internasional dalam mempercepat pembangunan di IKN. Nah, Jokowi juga melihat Bambang punya pengalaman dalam kerjasama internasional. Sementara untuk Doni Rahaju, Jokowi belum memberi penugasan khusus. Terlepas dari itu, ia menilai bahwa pengunduran diri keduanya tak berdampak pada investasi maupun kepercayaan investor di IKN. Pinusian, suami dari selebriti BCL, Tiko Aryawardana tengah menjadi perhatian publik karena tersandung dugaan penggelapan dana sebesar 6,9 miliar rupiah. Dugaan tersebut dilaporkan oleh mantan istrinya Arina Winarto. Pinusian, selain Tiko terdapat 4 individu lain yang juga telah dipanggil untuk dimintai keterangan. Mereka berasal dari berbagai latar belakang termasuk lembaga keuangan serta pihak terkait dalam kasus ini. Totalnya ada 5 orang saksi yang tengah menjalani pemeriksaan. Dan itu artinya untuk saat ini status Tiko masih sebagai saksi, bukan tersangka. Soal BCL sendiri, dia tidak ingin terlalu memusingkan masalah yang terjadi sebelum pernikahannya dengan Tiko. Jadi dia akan tetap mensupport Tiko. Nah, ada netizen yang bilang nih, kalau Arina Winarto dianggap belum bisa move on karena udah laporkan Tiko Aryawardana. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD membahas sebuah pepatah Turki yang bernada satir. Inti dari pepatah yang ia klaim didapat dari seorang sahabatnya, itu adalah jangan sampai sebuah negara dipimpin penguasa yang tidak bisa apa-apa. Negara di tangan orang yang salah jelas berbahaya. Kalau badut menghuni istana, dia bukannya jadi raja, melainkan istanalah yang menjadi panggung sirkus, kata Mahfud MD. Kendati pepatah itu sangat monohok, Mahfud enggan menjelaskan secara terperinci makna di baliknya. Pasca kekalahan di Pilpres 2024, Mahfud dengan tegas mengatakan dirinya bakal berdiri di luar pemerintahan. Hal ini terkait putusan MA soal batas usia calon kepala daerah. Mahfud mengatakan jika praktek utak-atik hukum yang diduga hanya buat menguntungkan pihak tertentu. Nah, kalau yang begini-gini diteruskan, ya sudah, silahkan saja apa yang mau kau lakukan. Tetapi, suatu saat itu akan memukul dirinya sendiri ketika orang lain menggunakan cara yang sama ya. Yang juga untuk melawan kepentingan orang yang suka begitu, ujar Mahfud. Pinusian, aktris Nikita Willy mendapat banyak komentar negatif setelah video terbarunya viral. Dalam video tersebut, Nikita Willy terlihat kurang terampil dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga, termasuk menyapu. Di video YouTube itu, memang Nikita terlihat kesulitan menggunakan sapu dan pengki saat membersihkan kotoran di dalam rumah. Di konten YouTube itu, dia juga bilang, maaf ya, soalnya waktu kecil pas diajari nyapu, akunya kerja. Dan melihat besarnya nama Nikita Willy dari dulu hingga sekarang, menurut aku sih wajar-wajar aja. Namanya juga sibuk gitu. Bahkan sekarang parenting Nikita Willy untuk anaknya sangat keren dan menjadi contoh untuk ibu-ibu di luar sana. Ari Putra viral pasca menyampaikan pendapatnya soal politik dinasti. Di dialog itu, terkesan seolah-olah Ari mendukung politik dinasti. Hal itu disampaikan Ari dalam podcast Total Politik, acara yang dipandunya bersama Budi Adiputro dengan bintang tamu komika Panji Pragiwaksono. Saat Panji bertanya pandangan Ari Putra terkait politik dinasti, Ari menyebut politik dinasti berkaca dari kedudukannya sebagai penganut Asian value. Dan politik dinasti merupakan bagian dari human rights. Padahal kebanyakan orang berpendapat, politik dinasti dijadikan alat perilaku korup serta menghambat demokrasi. Pinusian, itu tadi rangkuman berita pinusi.com dalam sepekan. Jangan lupa nonton terus program Pinyusi, dan jika ingin mengetahui kabar terbaru, bisa pantau di laman pinusi.com.